Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa menjaga iman dan imunnya. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali mapel matematika di pertemuan keempat ini. Tapi sebelum dimulai, kita baca Fatihah dulu. Semoga dimudahkan, dibukakan pikirannya untuk menerima ilmu dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ila hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan bab dari eksponen gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pangkat, maka kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akar gitu ya. Untuk kemarin bagi yang masih salah ketika mengerjakan soal bisa diulangi kembali, bisa dikerjakan ulang, boleh nanti dikirim ke kuliah kembali untuk dikoreksi gitu ya. Ini secara individu gitu ya, bukan penyetoran tugas sebagaimana yang diperintahkan gitu ya. Kalau ini sifatnya adalah belajar mandiri, boleh gitu kan, bisa dikirim ke WA saya. Kemudian untuk tugas e-learning gitu ya, saya beri penekanan bahwasanya pengirimannya dengan cara foto langsung saja, biar langsung auto kelihatan tanpa harus mendownload dulu gitu ya. Jadi jangan mengirim foto, melainkan memfoto langsung gitu ya, memfoto langsung dalam menu e-learning gitu ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan meneruskan bab yang dulu. Nah, ini subbabnya adalah eksponen rasional dan bentuk akar. Nah, di dalamnya ada apa saja? Oke, yang pertama adalah akar pangkat n dari bilangan real gitu ya. Akar pangkat n dari bilangan real. Untuk yang kedua adalah sifat-sifat bentuk akar. Untuk yang ketiga adalah merasionalkan bentuk akar. Dan yang terakhir adalah menarik akar kuadrat bentuk aljabar. Ya, bisa diingat-ingat untuk materi akar di tingkat SD, sekolah dasar ataupun di kelas 7. Untuk lebih lanjutnya, lebih mendalamnya lagi kita akan pelajari di kelas 9. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang bentuk akar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya mengenai pangkat pecahan gitu ya. Kemarin saya sudah menampilkan atau sudah menjelaskan tentang pangkat pecahan, di mana pangkat pecahan tersebut itu sangat berkaitan erat dengan bentuk akar. Coba kita tulis ulang gitu ya. Pangkat pecahan. Kemarin kita sudah punya dua sifat gitu ya. Yang pertama, bila mana kita punya A pangkat 1 per N, maka sama artinya dengan akar A pangkat 1 akar dari N gitu ya. Atau kita punya A pangkat M per N, maka sama artinya dengan akar A pangkat M akar dari N gitu ya. Perbedaan sifat yang pertama dan sifat yang kedua adalah di pangkatnya ini. Kalau di sini A pangkatnya 1, kalau di sini A pangkatnya M. Berarti artinya apa? Kalau dia lebih dari 1, maka menggunakan sifat yang kedua gitu ya. Jadi di sini pangkatnya M ini mewakili angka-angka selain angka 1, bisa dimulai 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Maka terlihat bila mana kita mempunyai sebuah angka kok pangkatnya pecahan, maka dia bisa diubah menjadi bentuk akar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas akar dan akan saya bagi menjadi dua subbab. Ada akar rasional dan juga ada akar irasional gitu ya. Jadi ada akar rasional dan juga ada akar irasional. Itu yang pertama. Akar rasional dulu gitu ya. Akar rasional itu apa? Akar rasional adalah sebuah bentuk akar di mana hasilnya merupakan bilangan rasional gitu ya. Masih ingat bilangan rasional itu apa? Kemarin di pertemuan pertama kita sudah mempelajari bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B dan B tidak sama dengan 0. Artinya B di sini tidak boleh diisi angka 0 gitu ya. Maka disebut dengan bilangan rasional. Kalau akar rasional berarti nilai dari akar tersebut mengandung bilangan rasional, bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B. Misal kita punya contoh 4 pangkat setengah kan bisa diubah menjadi bentuk akar, jadinya akar 4 gitu ya. 4
angka 1 dan 2-nya kemana gitu ya. Nah, pertama di sini perlu saya pertegas, bila mana kalian menemui sebuah akar begini saja tanpa ada pangkat dan di sini tanpa ada akar, angkanya tidak ditulis, maka artinya adalah di sini adalah pangkatnya 1, di sini ada angka 2 gitu ya, mafhumnya begitu. Tapi tidak usah khawatir, di bawah sini sudah saya tuliskan untuk penjabaran sesuai dengan sifat. Nah, ini ya, sifat yang ini, maka jadinya begini. 4 pangkat setengah atau A pangkat 1 per N sama dengan akar. Nah, pangkatnya di sini 1, untuk yang di sini 2. Tapi mafhum penulisannya yang baku di matematika ya begini. Dengan artian di atas 4 ini ada angka 1, di atas akar di sini ada angka 2. Lah bagaimana penyelesaiannya? Berapakah akar 4 itu? Hasilnya berapa? Caranya adalah dengan kita lihat di sini ada angka 2 toh. Maka di sini kita mencari angka yang diulang sebanyak 2 kali yang mana nanti hasilnya adalah 4. Misal ini kita belum menemukan angka 2 ya. Jadi ceritanya adalah gini, sama dengan akar gitu ya. Di sini kan ada angka 2, maka kita mencari angka berapa yang dikalikan angka itu sendiri. Angkanya harus sama ya. Angka berapa dikalikan angka berapa. Kan ini diulang sebanyak 2 kali toh. Ini yang pertama, ini yang kedua. Angka berapa dikalikan berapa yang nanti hasilnya sama dengan 4. Maka ketemu berapa? 2. Maka kelihatan akar 4 nanti hasilnya sama dengan 2. Begitu ya. Jadi di sini bergantung kepada akarnya. Kalau di sini akarnya pengulangannya kalau akarnya 2, maka di sini pengulangnya sebanyak 2 kali. Oke, contoh yang kedua misal 27 pangkat 2 per 3. Nah, ini menggunakan sifat yang kedua ini. Nah, misal kita ubah menjadi bentuk akar dulu. 27 di sini 2-nya, kemudian di sini 3-nya. Kita jabarkan dulu, 27 pangkat 2 berapa? Hasilnya 729. Sama kayak tadi gini ya. Karena di sini akarnya 3, maka misalnya adalah begini. Kita buat akarnya dulu, di sini kita tulis 3 gitu ya. Kita nyari angka berapa yang dikalikan berapa angka itu tadi, diulang sebanyak 3 kali gitu ya. Angka berapa dikalikan angka itu, dikalikan itu lagi gitu ya. Angkanya harus sama, diulang sebanyak 3 kali, hasilnya 729. Berapa angkanya? Ketemu angka 9. Maka hasilnya adalah 9 gitu ya. Jadi bisa membedakan ya, kalau di sini akarnya 2 maka diulang sebanyak 2 kali. Kalau di sini akarnya 3 maka diulang sebanyak 3 kali. Maka terlihat ya, akar 4 sama akar 27 kuadrat atau nih, akar 729 akar dari 3 dia termasuk bentuk akar yang rasional. Kenapa kok rasional? Karena menghasilkan angka yang dapat diubah menjadi bentuk A per B gitu ya. Ini cara untuk mencari nilai akar dengan metode akar sendiri. Sedangkan saya akan mengajari untuk mencari nilai dari 4 pangkat setengah pecahan gini tanpa mengubah dari ke akar gitu ya. Kalau ini pecahan diubah menjadi akar, dicari nilainya. Kalau habis ini kita akan membahas tentang pengerjaan pangkat pecahan dengan menggunakan sifat bilangan bulat positif. Oke, misal gini ya. Sama soalnya kita pakai 4 pangkat setengah gitu ya. Misal kita 4 pangkat setengah gitu ya. 4 pangkat setengah. Nah, bagaimana cara pengerjaannya atau untuk mencari nilai dari 4 pangkat setengah itu berapa gitu ya, tanpa mengubah bentuk akar terlebih dahulu. Kita uraikan dulu 4-nya. Kita buat kurung buka gitu ya. Kita tulis pangkatnya setengah. Nah, di sini saya minta kalian fokus di penyebutnya. Mana penyebutnya? Angka 2. Di sini di luar ada angka 2, maka saya minta sampean menulis angka 2 di dalam kurung. Tujuannya kenapa kok membuat angka 2? Nanti biar bisa dicoret. Tinggal sekarang kita mikir, angka berapa ya kalau dikuadratkan itu hasilnya 4. Saya ulang, angka berapa ya kalau dikuadratkan itu sama dengan 4. Kalau dipangkatkan 2 itu sama dengan 4. Hasilnya adalah 2 ya toh. 2 bagi 2 sama dengan 4. Dan di sini bisa dicoret gitu kan. Atau kalau kalian masih bingung kok bisa dicoret itu dapatnya dari mana? Lah, kita masih ingat ya menggunakan sifat pangkat bulat positif yang nomor 3. Jika ada kurung berarti berlaku perkalian gitu ya. Misal penjabarannya begini, 2 pangkat 2
gitu ya. Boleh ditulis 2/1 gitu ya. 2/1 kan sama dengan 2, ya sama saja ya. Kali 1/2. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, ini sama ini hilang toh. Nah, maka tinggal 2/1 gitu ya. 2/1. Berapa 2/1? Sama dengan 2. Begitu ya cara untuk penyelesaiannya. Lebih simpel ya daripada yang ini. Nah, kalau ini mikir angka berapa ya kalau dikalikan sebanyak 2 kali, dia hasilnya 4. Atau ini tadi, karena angkanya besar, 729, angka berapa ya kalau dikalikan diulang sebanyak 3 kali, hasilnya 700. Nah, maka lebih simpel dengan cara menggunakan sifat pangkat bulat positif. Misal kita menyelesaikan yang ini dulu, 27 gitu ya. Sama pengerjaannya kita tulis ulang, 27 pangkat 2/3. Nah, sama dengan kita buat kurung buka dulu, pangkatnya kita tulis 2/3. Kita fokus kemana? Oke, ke penyebut. Penyebutnya 3, maka kita lingkari dulu. Lingkarin ini biar sama fokus ya. Nanti kalau mengerjakan soal nggak usah dilingkari, nggak apa-apa. 3-nya ditulis gitu ya. Ini kita tulis lagi dia di dalam gitu ya, biar sama. Nanti tujuannya biar bisa dicoret. Oke, selanjutnya mikir angka berapa ya kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27. Angka berapa ya kalau dipangkatkan 3 sama dengan 27. Berapa angkanya? 3 gitu ya. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, ini kan sudah bisa dicoret. Nah, sama kayak tadi. Ini sebenarnya tanpa diuraikan begini tidak apa-apa, langsung bisa dicoret ini. Maka tinggal 2/1 kan? 2. Kalau di sini bisa dicoret 3-nya, maka tinggal 3/2. Berapa 3/2? Sama dengan 9. Selesai ya. Lebih simpel mana dengan menggunakan ini sama ini? Nah, saya kira lebih simpel dengan ini ya, dengan menggunakan sifat pangkat bulat positif. Tapi jika kalian senang dengan cara begini, maka boleh dua-duanya. Nah, ini loh yang disebut dengan akar rasional, karena akar ini nilainya menghasilkan angka-angka yang bisa diubah menjadi bentuk A per B. 2 sama 9 kan bisa diubah menjadi bentuk A per B toh. 2 misal bisa diubah menjadi 2/1 gitu kan, atau 4/2, atau 6/3 dan seterusnya. Atau kalau 9 berarti bisa diubah menjadi 9/1, 18/2, atau 27/3 gitu ya, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Ini namanya akar rasional. Sedangkan untuk kebalikannya kita punya namanya akar irasional gitu ya. Kalau akar irasional, misal bentuknya adalah akar 2. Akar 2 misal kita ubah menjadi bentuk pecahan, bentuk pangkat pecahan, maka jadinya 2/1 gitu ya. Ini bisa disederhanakan lagi, tidak bisa, ini sudah notok begini, 2/1. Jika kalian masukkan ke kalkulator, akar 2 itu hasilnya adalah 1,4142 dan seterusnya. Ini masih banyak angka berderet-deret setelah angka 2. Gitu ya. Ini yang disebut dengan akar irasional. Kenapa? Karena 1,4142 ini tidak bisa diubah menjadi bentuk A per B, tidak bisa diubah menjadi bentuk ini. Maka dia dikatakan akar irasional. Atau akar 4 dari akar 3 gitu ya. Maka ketika diubah menjadi bentuk pangkat pecahan 4/1. Ya ini saja, tidak bisa disederhanakan lagi gitu ya. Ini sudah notok. Atau 36 akar dari 4 gitu ya. 36-nya bisa diubah menjadi bentuk 6/2 gitu ya. Maka bentuknya jadi 6/2/4, atau bisa disederhanakan menjadi bentuk 6/1, atau nanti jadinya akar 6. Nah gitu ya, akar 6 saja. Ya sudah, ini saja notok, nggak bisa kemana-mana. Maka ini namanya akar irasional, dan inilah yang sebenarnya sesuai dengan definisi dari bentuk akar, di mana bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bilangan irasional. Jadi bentuk akar itu sebenarnya yang hasilnya irasional, bukan yang rasional kayak ini tadi gitu ya. Itu menurut definisi bentuk akar. Lah, apakah akar 4 ini bukan bentuk akar? Ya bentuk akar, tapi karena dia hasilnya menghasilkan bilangan rasional, maka dia tidak masuk definisi bentuk akar. Lah, yang masuk dalam definisi bentuk akar adalah akar 2 ini gitu ya. Akar 2 kenapa? Karena dia hasilnya irasional gitu ya. Ya tetap ini hasilnya 1,4142 tidak bisa diubah menjadi bentuk A per B. Maka akar 2 inilah yang lebih masuk di definisi bentuk akar gitu ya. Bisa dimengerti ya. Jadi akar berapa saja Bu yang sebenarnya akar irasional? Nah, akar-akarnya adalah yang selain yang sudah saya tulis ini. Oke.
Ini yang rasional ya, akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, 36, dan seterusnya sampai akar 400. Ini yang rasional. Maka yang selain ini, yang irasional gitu ya. Berapa? Akar 3 gitu ya, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 10, akar 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Pokoknya selain ini berarti namanya akar akar irasional. Yang selain ini akar irasional. Kalau yang ini namanya akar rasional. Kenapa? Karena dari akar ini, akar 4 itu bisa dicari nilainya. Berapa nilainya? 2. Akar 9 nilainya 3, akar 16 nilainya 4, dan seterusnya. Penulisan ini cara bacanya adalah akar 4 itu sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Atau akar 9 itu sama dengan 3 jika dan hanya jika 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ini saya tulis begini karena saling berhubungan antara pangkat dan juga akar gitu ya. Jadi ini perlu ditulis sekaligus dihafalkan karena ini sangat diperlukan sekali untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan akar. Boleh dihafalkan dengan metode apapun gitu ya. Kalau Bulia biasanya dengan cara bernyanyi ya, dengan pakai cover lagu satu-satu. Misal ya, kita bisa contohkan. Gini, 1 1 2 4 3 9 4 16 5 2 5 6 3 6 7 4 9 8 6 4 9 8 1 10 100 11 1 2 1 12 1 4 4 13 1 6 9 14 1 9 6 15 2 2 5 6 16 2 5 6 17 2 8 9 18 3 2 4 19 3 6 1 20 421 441 gitu ya. Kita ulang. 1 1 2 4 3 9 4 16 5 2 5 6 3 6 7 4 9 8 6 4 11 1 2 1 12 1 4 4 13 1 6 9 14 1 9 6 15 2 2 5 16 2 5 6 17 2 8 9 18 3 2 4 19 3 6 1 20 421 441 gitu ya. Jadi boleh dihafalkan dengan cara metode bernyanyi. Artinya adalah 2 itu nilai dari akar 2 gitu ya, cara bernyanyinya begitu. Jadi ini hanya sebuah penanaman konsep bernyanyinya tidak sesuai dengan ini langsung karena kita hanya sekedar untuk menghafal poin-poinnya saja. Kalau 2 itu adalah nilai dari akar 2, 3 itu nilai dari akar 9. Makanya 1 1 2 4 itu maksudnya apa? 2 itu adalah nilai dari akar 4 gitu ya. Itu cara simpel untuk menghafalkan. Ini bisa dilanjutkan ya, 21 sampai mau 50 boleh. Ini saya hanya mencantumkan 1 sampai 20 saja. Untuk lebihnya bisa ditulis sendiri gitu ya. Untuk yang sebelah sini juga saya tampilkan untuk yang akarnya 3 gitu ya. Kalau ini 1 1 2 8 3 2 7 4 6 4 5 1 2 5 6 2 16 7 3 4 3 8 5 12 gitu ya. Bisa dihafalkan juga dengan metode penyanyi, covernya sama, pakai lagu 1 1. Cukup ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara penyederhanaan bentuk akar gitu ya. Oke, di sini menyederhanakan bentuk akar. Adapun cara untuk menyederhanakan bentuk akar adalah sebagai berikut gitu ya. Untuk yang pertama adalah faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi bentuk perkalian 2 bilangan. Jadi mengubahnya menjadi bentuk perkalian 2 bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat sel angka 1. Mana? Ya ini. Salah satunya yang memuat ini.
tapi selain angka 1 ya, berarti dimulai dari angka 4, 9, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sedangkan faktor yang lain adalah angka yang tidak memuat faktor bilangan kuadrat, yang satunya selain yang ini tadi, gitu ya. Misal, kita contoh dulu ya, biar kita lebih paham. Contohnya misal akar 8 gitu ya. Nah, yang pertama adalah diapakan dulu, diubah menjadi bentuk perkalian dua bilangan, di mana salah satunya yang ada di sebelah sini, yang satunya yang bukan gitu ya. Maka kita ambil angka yang mana dulu, kita lihat. Selain angka 1 berarti dimulai dari angka 4 gitu ya. Angka 4 dikalikan berapa yang hasilnya 8? Oh, ternyata dikalikan 2. Cukup, selesai. Dari sini sudah ketemu angka, nggak usah ke 9. Kalau 9 kan nggak ada ya, nggak ketemu ya, maka pakai akar 4. Maka kita tulis di sini akar 4 dikali 2. Lah ini loh, berarti mengubah menjadi mengubah bilangan yang di bawah akar ini menjadi perkalian, menjadi bentuk perkalian dua bilangan lah kan. Ini bilangan 1, ini bilangan kedua, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Nah, 4 kan bilangan kuadrat, sedangkan satunya bukan, yang bukan bilangan kuadrat, kan tidak ada atau akar 2 di sini. Nah, salah satunya yang akar kuadrat, yang satunya tidak. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi akar 4 kali akar 2. Kan misal begitu ya. Akar 4 tadi hasilnya berapa? Kita lihat, akar 4 sama dengan 2. Maka di sini kita tulis sama dengan 2. Akar 2-nya kita tulis lagi. Kenapa akar 2 ditulis? Karena di sini tidak punya nilai gitu ya. Enggak ada akar 2 di sini, tidak punya nilai dari rasional. Maka ini hasilnya. Nah, di sini kita lihat untuk yang kedua. Tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat. Ya, ini tadi kita sudah menentukan akar 4 yang mana hasilnya adalah 2. Lah di sini hasil penyederhanaan ini adalah perkalian sebuah bilangan rasional dan bentuk akar. Hasilnya adalah perkalian dari bilangan rasional dan bentuk akar. Ini sebenarnya ada perkalian ya, tapi tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Misal begini awalnya kan. Nah, maka hasilnya langsung ditulis tanpa adanya notasi kali gitu ya. Nah, 2 akar 2 itu sama artinya dengan 2 kali akar 2 gitu ya. Maka ini hasilnya hasil dari akar 8. Kita coba lagi, misal akar 48 gitu ya. Akar 48 berapa ya gitu kan. Maka kita cari dari angka-angka ini gitu ya. Pakai 4 bisa apa enggak ya? 4 kali berapa yang hasilnya 48? Oh, ada angka berapa? Kita tulis di sini dulu. 4 kali 12 gitu ya. Ada lagi selain itu. 9 ada apa? 9 bisa apa enggak? Oh, enggak bisa. 16 bisa apa enggak? Oh, bisa ternyata. 16 kali berapa? 16 kali 3. Mau pakai atas, mau pakai bawah boleh. Mau milih mana boleh. Nah, kita coba satu-satu ya biar kita tahu perbedaannya. Misal kita pakai yang atas gitu ya. Akar 4 kali 12. Jika dijabarkan maka jadinya akar 4 kali akar 12 gitu ya. Akar 4 berapa tadi? Sama kayak atasnya ya, sama dengan 2. Kemudian akar 12 tidak ada. Nah, tidak ada ya di sini akar 12, maka tetap ditulis akar 12. Maka hasilnya adalah sama dengan 2 akar 12. Apakah di sini sudah cukup? Tidak. Kenapa? Karena ada akar 12 dan akar 12 ini itu masih bisa disederhanakan. Nah, akar yang paling kecil itu akar 7. Gitu ya. Kalau sudah ketemu akar 7 berarti itu sudah yang paling kecil. Tapi kalau masih 12 ini masih perlu disederhanakan kembali. Jadi kita tulis akar 2 akar 12 ini masih bisa disederhanakan menjadi berapa? Kita tulis di bawahnya sini ya. 2-nya kita tulis ulang. Kemudian akar 12. Nah, kita lihat lagi di sebelah sini. 1 enggak boleh diikutkan ya, langsung 4. 4 bisa apa enggak ya? 4 dikalikan berapa yang sama dengan 12? Oh, ada 4 kali 3. Maka di sini ditulis 4 kali 3 gitu ya. Sama dengan 2 kali akar 4 kali akar 3. Ini kita jabarkan satu-satu. Kemudian sama dengan 2 kali akar 4 sama dengan berapa? 2 kali akar 3. Maka sama dengan 2 kali 2, 4 kali akar 3 atau sama dengan 4 akar 3. Ini hasilnya gitu ya. Jadi caranya ini tadi
Sampai sini belum apa namanya, belum sederhana, maka harus disederhanakan kembali. Maka hasilnya sampai ke sini gitu ya. Ini dengan menggunakan perkalian 4 sama 12. Misal kita pakai 16 sama 3 bagaimana? Oke, kita tulis lagi. Di sini akar 48 dengan menggunakan perkalian 16 kali 3. Kita jabarkan akar 16 dikali akar 3. Akar 16 berapa? Kita lihat. Oh, ternyata 4. Oke, kita tulis di sini 4 gitu ya. 4 kali akar 3. Akar 3 ada nilainya apa enggak? Enggak ada, sudah notok, berarti 4 akar 3 ini hasilnya. Oke, terlihat perbedaannya ya. Dengan menggunakan 4 sama 12 sama 16 sama 3 itu beda banget. Beda di apanya? Ini satu kali jalan, kalau ini harus muter-muter dulu. Meskipun hasilnya sama, Saman mau pakai 4 sama 12 boleh, mau pakai 16 sama 3 juga boleh, sama-sama benernya. Biasanya Bulia mengibaratkan dengan permisalan begini. Misal kalian dari Jombang mau ke Surabaya, mau lewat Mojokerto lurus ke timur, atau lewat jalur utara, lewat Lamongan, boleh dua-duanya. Yang penting sampean sama-sama nyampe Surabayanya. Ini agak panjang, lama gitu ya, jauh perjalanannya. Kali ini agak cepat. Mau lewat tol boleh gitu ya, yang penting kalian paham dari mana asal usulnya gitu ya. Jadi mau pakai ini, mau pakai ini, terserah, yang penting kalian mengerti alurnya dan paham tentang perhitungannya gitu ya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Misal kita punya akar 75, sama, kita mencari perkalian dua bilangan gitu ya. Dari ini mikirnya dari ini, salah satunya dari ini. Pakai 4 enggak ada, pakai 9 enggak ada, 16 enggak ada, pakai 25 ada benda? Oh ada. Berapa? 25 kali 3. Nah, kita bisa jabarkan menjadi akar 25 kali akar 3. Akar 25 berapa? 5 kali akar 3, dan nilainya apa? Enggak ada, maka tetap ditulis akar 3. Maka hasilnya ada 5 akar 3. Nah, mulai paham ya? Terakhir, sebagai pemantapan, misal kita punya 5 akar 45. Nah, maka sama dengan bagaimana caranya? 5-nya tetap ditulis, yang berada di dalam akar kita jabarkan menjadi perkalian 2 angka. Pakai angka berapa? 4 enggak bisa ya, 9. 9 bisa apa enggak? Bisa. 9 kali 5. Oke, kita tulis 9 kali 5. Maka penjabarannya adalah 5 kali akar 9 kali akar 5 gitu ya. 5 kali akar 9 berapa hasilnya? 3 kali akar 5 ada hasilnya apa enggak? Ada nilainya apa enggak? Enggak ada, maka ditulis akar 5. Maka sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 kali akar 5. Maka hasilnya adalah 15 akar 5. Begini ya, selesai. Ini cara untuk penyederhanaan bentuk akar gitu ya. Jadi kenapa Bu ini 2 sama akar 2 kok enggak bisa dijumlahkan? Enggak bisa, karena ini bilangan rasional, ini irasional. Sama 4 sama akar 3 juga begitu, enggak bisa dijumlahkan. Nah, enggak bisa dioperasikan karena 4 ini dia rasional, kalau akar 3 ini irasional. Yang bentuk akar sesuai dengan definisi bentuk akar notok, ini enggak ada nilai rasionalnya gitu ya. Kemudian ini juga 5 akar 3 gitu ya. Ini bisa saya umpamakan dengan pengibaratan variabel gitu ya. Kita punya 2A gitu kan. Itu kan artinya 2 kali A ya. 2 ini angka, A ini variabel, kan tidak sama toh gitu ya. Tidak sama, maka tidak boleh dijumlahkan. Maka tetap jadinya 2A. Maka 2 akar 2 itu juga sama artinya dengan 2 kali akar 2. Ini juga tidak sama. Ini rasional, yang ini irasional. Ya, tidak sejenis. Maka ketika dikalikan cukup ditulis begini gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk penyederhanaan yang terakhir adalah bila mana kalian menemui sebuah bentuknya begini. Akar A ditambah B ditambah 2 buka kurung A kali B gitu ya. Akar di dalam akar gitu ya. Di sini atas sama bawah sama, bedanya adalah di sini plus, di sini min. Maka hasilnya juga begitu. Kalau di sini plus, maka ikut plus. Kalau di sini min, maka di sini juga min. Begitu ya. Misal kita pakai contoh biar lebih paham. Misal contohnya adalah akar 12 ditambah 3 akar 35. Misal begitu ya. Bentuknya kan begini ya.
Angka ini 12 jika dijumlahkan, jadi gini ceritanya, ini dijumlahkan, ini dikalikan, ini sama AB-nya. Jadi angka berapa kalau dijumlahkan hasilnya 12, kalau dikalikan hasilnya 35. Saya ulangi, angka berapa yang dijumlahkan hasilnya 12, dijumlahkan hasilnya 12, kalau dikalikan, nah dikalikan itu hasilnya 35. Kita ketemu angka berapa? 5 dan 7. Maka penjabarannya adalah begini, buka kurung 7 ditambah 5 tutup kurung ditambah 2 ya, ini ya, 2. Nah 2 akar 7 kali 5. Nah bentuknya sudah sama kan ya, A tambah B, 7 tambah 5 tambah 2 buka kurung 7 kali 5, A kali B. Nah itu benar toh? 7 tambah 5 sama dengan 12, 7 kali 5 sama dengan 35. Maka penyederhanaan dari bentuk akar 12 ditambah 2 akar 35 itu sama dengan akar 7, karena di sini plus, maka plus akar 5. Selesai. Jadi bentuk ini dirubah menjadi bentuk yang sudah ada di sifat ini. Ya, maka hasilnya langsung bisa ditulis lagi biar semakin paham. Akar 9 dikurangi akar 56. Wah, ini lain ini dengan soal yang pertama, iya, biar variatif macam-macam soalnya. Tetap ceritanya adalah angka berapa ya yang nanti yang kalau dijumlahkan hasilnya 9, kalau dia dikalikan hasilnya yang berada di akar. Tapi kita ingat, bentuknya di sini harus ada duanya toh. Nah, sifatnya di sini harus ada duanya. Dan sedangkan di sini kok nggak ada angka duanya, maka membuat angka duanya dari akar yang berada di dalam sini. Bagaimana? Ini misal, kita tulis lagi ya, 9 dikurangi, akar 56 ini kita jabarkan menjadi perkalian dua angka, salah satunya mengandung angka 4. Nah, kita tulis angka 4. Kenapa? Karena 4 ini ketika nanti dikeluarkan, nanti bisa ada angka 2-nya sama kayak ini, gitu ya. Jadi kita menampilkan angka 4 tujuannya biar ketika dikeluarkan di sini, itu menampilkan angka 2. Sama kayak soal atau sama kayak dengan sifat yang ada di sini, gitu ya. Maka di sini 4. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 56? Hasilnya itu ternyata dikalikan 14, ya toh. Maka jadinya adalah, kita tulis di bawahnya saja, akar 9 dikurangi akar 4-nya bisa keluar ya, jadinya berapa? 2. Tinggal di dalam akarnya 14. Nah, contohnya sudah sama tuh dengan ini. Tinggal ini bedanya kan plus, ini di min, gitu ya. Bedanya cuma di situ, yang lainnya sudah sama. Tinggal mikir angka berapa ya kalau dijumlahkan hasilnya 9, kalau dikali hasilnya 14. Sekali lagi, kalau dijumlahkan hasilnya 9, kalau dikali hasilnya 14. Ketemu berapa angkanya? 7 dan 2. Misal 7 ditambah 2 kan hasilnya 9 toh, dikurangi 2 buka apa ini buat akar 7 kali 2. 7 tambah 2 9. Kalau 7 kali 2 sama dengan 14. Oke, berarti sudah selesai. Hasil dari penyederhanaan akar 9 min akar 56 adalah akar 7 min akar 2. Mudah ya? Oke, terakhir. Misal kita punya akar 14 dikurangi 6 akar 5. Ini bentuknya sudah mirip dengan yang pertama gitu ya. Tetapi di sini angkanya 6, sedangkan yang harusnya itu akar 2 sesuai dengan sifatnya 2. Ini kok 6, Bu? Lah berarti 6-nya harus dirubah, harus ada angka 2-nya, berubah menjadi angka 2-nya. Maka caranya adalah begini. Akar 14-nya kita tulis ulang, min 6-nya kita pecah menjadi 2 angka, yang salah satunya memuat angka 2. Jadinya diapakan? Dikali. Jadi 3 kali 2 atau 2 kali 3 boleh gitu ya. Tutup kurung akar 5. Nyambung ya. Di sini dipecah agar ada angka 2-nya. Karena biar menyesuaikan dengan bentuk aslinya sifat. Kemudian kita lanjutkan akar 14-nya kita tulis ulang. Min 2-nya kita tinggal di sini, 3-nya dimasukkan di akar. Di sini 2-nya kita taruh tetap, yang 3-nya dimasukkan di dalam akar. Kalau 3-nya di luar, di dalam akar berubah menjadi 9 gitu ya. Di dalam akar itu 9, kalau di luar akar berarti 3 kali 5. Nah, sudah mulai kelihatan tanda-tanda samanya gitu ya.
Oke. Nah, sudah berubah, ini sudah bentuknya sudah hampir menyesuaikan dengan sifatnya, maka tinggal mikir. Di sini sudah kelihatan 9 kali 2, 9 kali 5. Tinggal kita jumlahkan apakah benar 9 ditambah 5 itu hasilnya 14. Oh, ternyata benar. Berarti bisa kita tulis ulang 9 ditambah 5 min 2 akar 9 kali 5. Bentuknya sudah berubah sama dengan contohnya. Maka penyederhanaan dari akar 14 min 6 akar 5 adalah akar 9 min akar 5. Nah, sudah ya. Ini untuk menyederhanakan bentuk akar bila mana bentuknya begini. Oke, cukup ya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang hubungan dari pangkat pecahan dan juga bentuk akar, kemudian menyederhanakan pangkat pecahan dengan metode atau dengan menggunakan sifat pangkat bulat positif, dan yang kedua kita menyederhanakan bentuk akar baik berupa akar biasa gitu ya, seperti ini tadi, atau yang akarnya bentuknya begini, akar dalam akar gitu ya. Untuk sifat-sifat dari bentuk akar dan juga merasionalkan bentuk akar kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dari saya minta maaf apabila ada salah-salah kata atau terlalu cepat cara menjelaskannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.